Firman Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika ayat 2 hingga yang ketiga dan 4. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Zaman Akhir. Dan pada kesempatan kali ini saya hendak bersaksi tentang suatu penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada saya tepat pada tanggal 24 Maret 2018. Tuhan menunjukkan kepada saya tentang suatu penyusunan dunia baru menuju kehancuran. Pesan penglihatan Tuhan ini disampaikan kepada saya pada saat bulan Maret 2018, dan pada malam itu saya usai berdoa dan hendak tidur, dan di tengah tidur saya saat itu Tuhan membawa roh saya ke suatu tempat seperti suatu gedung yang sangat besar dan selalu dipakai untuk pertemuan duta negara sedunia. Lalu saya melihat seorang pemimpin negara yang pernah sangat berpengaruh, dan dia pernah duduk di bangku kepresidenan Amerika Serikat. Dia adalah Barack Obama. Saat penglihatan itu Tuhan menunjukkan kepada saya di mana saya melihat dia mengumpulkan sebagian orang-orang penting sedunia untuk menghadiri pertemuan yang diadakan olehnya. Dan pertemuan itu dinamai dengan rapat tertutup. Lalu di dalam penglihatan itu saya melihat sebelum pertemuan itu dimulai, saya melihat ada suatu pemimpin mereka. Dia berkata, kita harus melaksanakan suatu upacara khusus, dan usai upacara itu barulah kita akan mengadakan pertemuan. Dan ketika mereka usai melaksanakan upacara tersebut, saya melihat mereka kembali ke dalam gedung pertemuan yang sudah disiapkan tadi atau untuk memulai rapat mereka. Dan saya melihat rapat itu adalah rapat tertutup. Dan saya mendengar di sana dengan jelas orang itu berkata kepada utusan-utusan dari setiap belahan dunia bahwa kita harus merubah dunia ini menjadi tatanan dunia yang baru. Ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh orang itu, saya seperti orang yang bingung apa yang dimaksudkan atau yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Lalu di situ Tuhan mulai menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah suatu rencana besar iblis memakai mereka ini untuk merubah dunia yang lama menjadi dunia yang baru, sehingga itu disebut sebagai tatanan dunia yang baru. Dan itu rencana mereka adalah membuat suatu kepemimpinan yang disebut seorang Tuan Agung, dan dia adalah antikris. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situ saya mulai mengerti, dan Roh Kudus masih terus membimbing saya untuk melihat apa yang terjadi di dalam gedung pertemuan itu. Lalu ketika Tuhan menunjukkan semua hal ini kepada saya, tiba-tiba saja seorang bapak mendatangi saya. Saya tidak mengenal bapak itu siapa, dan tepat di tangan saya ada sebuah Alkitab yang dipegang, dan saya bertanya kepada bapak itu, "Bapak, kenapa semua ini harus terjadi?" Lalu saya mendengar bapak itu berkata, "Kau harus tahu bahwa semua ini telah tertulis di dalam firman Tuhan, dan semuanya akan digenapi. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akan ada satu masa dan dua masa, serta setengah masa." Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, waktu dan saat itu akan dimulai dari tahun 2020.
dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya dibawa ke tempat itu dan melihat apa yang hendak Tuhan singkapkan kepada saya di situ, saya pun dibawa kembali. Saya terbangun dari tidur saya dan menulis semua pesan penglihatan Tuhan ini di dalam buku penglihatan saya. Dan inilah kesaksian saya tentang suatu rencana besar untuk membentuk tatanan dunia baru yang akan menuju pada kehancuran. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga mau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian bahwa dari kesaksian ini kita mau belajar bahwa di zaman dan saat-saat terakhir ini kita akan banyak mengalami berbagai keadaan di zaman ini. Dan ingatlah bahwa rencana besar si iblis itu adalah membentuk suatu tatanan dunia baru yang akan ditandai dengan bilangan seorang manusia. Dan sudah tentu dunialah yang menjadi target utama iblis ini. Rencananya adalah sebanyak manusia yang diperoleh lewat pemberian tanda itu ada bersama-sama dengan mereka di dalam neraka. Karena iblis ini tidak akan pernah setuju bila dia hanya sendiri dihukum di neraka, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Olehnya maka usahanya adalah membawa sebanyak mungkin manusia menjadi pengikutnya dan dihukum bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Selalu ada jalan yang hendak Tuhan berikan, sekalipun rencana besar si iblis ini berusaha untuk membawa sebanyak mungkin manusia, tetapi Bapak dan Ibu serta kita sekalian yang tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perjalanan kita ke depan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi kita yang adalah orang-orang percaya akan diangkat, dibawa, dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus menuju kerajaan sorga yang kekal. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berkata akan selalu ada untuk kita olehnya, maka sekalipun dan bagaimanapun rencana si iblis itu, kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Sampai ia sendirilah yang akan membawa kita ke tempat di mana ia berada, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan apa yang Tuhan sampaikan bagi kita sekalian. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, salam, zaman akhir.